Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang algoritma greedy, teman-teman. Jadi ini kelanjutan dari sebelumnya ya. Kalau di sebelumnya kita sudah mempelajari tentang algoritma brute force, nanti kita ada alternatif lain ya. Salah satunya greedy ini. Jadi kalau brute force itu ketika ada problem, kita petakan semua kemungkinan, baru nanti diambil solusi terbaiknya. Nah, kalau si algoritma greedy ini nanti dari langkah awal sudah mengambil mana yang optimum. Nanti akan ada sisi positif, sisi negatifnya dari algoritma ini ya. Jadi masing-masing algoritma tentu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita masuk ke algoritma greedy. Algoritma greedy ini merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi ya. Persoalan optimasi atau optimization problem ini adalah persoalan mencari solusi optimum. Hanya ada dua macam persoalan optimasi, yaitu persoalan maksimasi, mencari yang paling maksimum, dan minimasi, mencari nilai yang paling minimum. Contoh persoalan optimasi, misalnya di persoalan penukaran uang ya. Ketika teman-teman diberikan uang senilai A ya, senilai sekian, di sini kita nanti pakai dolar saja ya, sekian dolar gitu, tukar uang tersebut dengan koin-koin uang yang ada. Jadi dapat pecahan yang besar, uang kertas yang besar, kemudian ingin ditukar dengan uang-uang koin. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Ini persoalan minimasi. Jadi misal teman-teman punya uang 25 dolar, itu bisa ditukar dengan koin yang paling minimum itu jumlahnya berapa gitu. Nanti pecahan misalkan yang 25, yang pecahan pecahan besar berapa, pecahan kecil berapa gitu. Contoh sini kalau di dolar gitu ya, ada pecahan koin itu yang di 1, 5, 10 sama 25. Nah, sekarang kita punya uang senilai 32 dolar, anggaplah 32 dolar gitu. Itu dapat ditukar dengan berapa cara? Ini contoh brute force ya, brute force tapi diambil sebagian saja gitu. Jadi kalau brute force kita coba dulu nih, kalau pakai yang satu koin berarti dia ada 32 koin. Kalau nanti pakai yang 5 koin nanti ditambahnya sama berapa tuh? 5 koin dia ma- misalkan ini 5, 5, 5, 5, 10-nya juga 5, 5 gitu ya. Nanti tambah satu-satu berarti kalau ininya nggak ada yang koin 10 dia nanti ada 8 koin. Kalau yang alternatif ini ada 7 koin. Terus ada lagi, oh nanti bisa 32 itu 10 uang koin yang nilainya 10 ada 3, uang koin yang nilainya 1 ada 2. Nah, ketika teman-teman menggunakan brute force dari sedemikian banyak opsi ya, nanti terpilihlah, oh untuk mendapatkan 32 dolar, itu nanti dengan jumlah koin yang paling minimum bisa menggunakan yang koin 25 dolarnya satu, kemudian 5 dolarnya satu, 1 dolar satu, dan 1 dolarnya lagi satu. Jadi butuh 4 koin saja gitu dibandingkan dengan yang lain-lain ini ya. Jumlah koinnya lebih banyak. Nah, kita carinya itu yang jumlah koinnya paling sedikit. Kalau kita pakai brute force itu nanti mesti ketemu. Tapi kalau pakai greedy itu kadang ketemu, kadang tidak, teman-teman. Nanti kalau greedy seperti apa, kita simak berikutnya. Greedy, ini istilahnya rakus, tamak. Prinsipnya, take what you can get now. Jadi prinsipnya kalau ini tadi kita nanti mencari jumlah koin yang paling minim ya. Di konsepnya greedy, koin yang paling terbesar itu nanti diambil terlebih dahulu gitu teman-teman. Kalau ini 1, 5, 10, 25, 25 yang pertama dimasukkan gitu. Jadi dia nanti koin yang terbesar masuk terlebih dahulu.
Algoritma greedy ini membentuk solusi langkah per langkah, step by step. Pada setiap langkah, terdapat banyak pilihan yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Pada setiap langkah, dengan menggunakan algoritma greedy ini, teman-teman nanti nyarinya itu nilai yang paling optimum. Misal tadi koin, pecahan koin dolar yang terbesar ada 25 gitu ya. Nah, nanti teman-teman pakainya ini, diambil dulu gitu. Dan itu belum tentu nanti solusi yang paling yang paling terbaik ya. Tetapi mendekati gitu. Jadi ada kalanya greedy itu nanti tidak mendapatkan solusi terbaik, tetapi solusi yang optimum ya istilahnya belum tentu terbaik, tetapi mendekati yang terbaik gitu. Harapannya langkah sisa. Jadi misal tadi harapannya ada pecahan koin 25, 10, 5, dan 1. Harapannya ketika pertama kita ambil 25, kemudian ambil lagi koin yang kedua. Misal tadi 32, oh 10 tidak mungkin. Berarti kan kita ambil koin besar yang berikutnya 5 gitu ya. Kemudian setelah itu satu satu. Nah, kebetulan itu kalau kita nanti ikut greedy, solusinya sama dengan yang brute force ya, yang dapat yang terbaik gitu. Tapi nanti ada kalanya solusinya belum yang terbaik. Tapi kalau greedy itu nanti langkah per langkah, setiap langkah awal itu nyarinya yang paling besar atau paling minimum tergantung kita nyarinya yang apa ya sesuai konteks masalah yang kita hadapi. Langkah-langkah di algoritma greedy ini, pertama adalah mengambil pilihan yang terbaik yang diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Poin plusnya dari si algoritma greedy ini, kalau brute force kan mendata semua kemungkinan. Kalau greedy, dia ambil yang terbaik. Langkah pertama ambil yang terbaik, setelah itu langkah kedua terbaik kedua, dan seterusnya gitu ya, sampai itu nanti misal nyari nominal 32 berarti nanti sampai jumlahnya 32 dolar gitu. Harapannya dengan memilih optimum lokal, jadi tadi pertama misal koin terbesar 25 ya dipakai 25, harapannya itu nanti langkah yang akan berakhir dari yang kecil-kecil kita udah cari nilai yang terbaik, harapannya nanti sampai langkah akhir itu adalah hasil yang terbaik gitu. Dari optimum lokal menjadi optimum global. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ya. Kita lihat peninjauan masalah penukaran uang. Kalau di brute force dia di data semua kemungkinan, kalau di greedy seperti ini teman-teman. Pada setiap langkah pilih koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Misal kita mau ini tadi ya, menukar uang 32 dolar. Ini misalkan teman-teman punyanya uang lembaran 30 dolar dan 2 dolarnya dan 2 dolar gitu ya. Kemudian ingin ditukar dengan koin. Koin pecahan yang tersedia itu ada 1 dolar, 5 dolar, 10 dolar, dan 25 dolar misalkan. Kalau pakai greedy kita cuma butuh 3 langkah ya untuk mendapatkan 32 ini. Langkah yang pertama pilih koin yang terbesar gitu. Oh, koin yang terbesar dia adalah 25. Kemudian 32 dikurangi 25 jadinya dia masih ada kurang 7 koin teman-teman. Nah 7 koin kita cek koin terbesar yang kedua 10. Oh karena kita kurangnya tinggal 7 koin nggak mungkin 10 berarti lihat yang 5. 5 masih masuk nih. 5 dimasukkan. Jadi sekarang totalnya yang udah kekumpul 30 dolar.
Kemudian masih kurang dua koin, dua koin sisanya karena tinggal dua, dua kan kurang dari lima, jadi kita ambil yang pecahannya $1. Nah, ini kalau kita pakai greedy, hanya cukup 3 langkah saja. Kalau pakai brute force, ada banyak langkah ya, karena mendata semua dari 4 ini ya. Seperti itu. Kebetulan ini ketika menggunakan greedy, jumlah koin minimum yang diperlukan adalah 4. Ini solusi optimal. Kalau kita cek pakai brute force, kebetulan juga sama hasilnya ya. Elemen-elemen algoritma greedy. Untuk hasil yang beda nanti akan kita lihat di slide-slide berikutnya. Di algoritma greedy ini, elemen-elemennya ada ini ya, himpunan kandidat, yaitu disebut dengan C, kemudian himpunan solusi, solusinya, lalu ada proses penyeleksian, kemudian ada fungsi kelayakan. Kelayakan itu adalah solusi yang diperoleh itu melebihi dari batas atau tidak gitu ya. Jadi tidak boleh kalau di kasus uang koin ini dia nanti kombinasinya tidak boleh lebih dari $32. Nah, itu fungsi kelayakan. Kemudian ada fungsi objektif. Dengan kata lain, algoritma greedy ini melibatkan pencarian sebuah himpunan bagian. S-nya adalah solusi dari himpunan kandidat C. Jadi kandidat itu himpunan ini ya, ketersediaan uang koin, ada 4 ini. Kemudian kalau solusi nanti solusinya, pasangannya ya. Solusi harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan, yaitu menyatakan suatu solusi dan S-nya. Solusi ini dioptimasi oleh fungsi objektif. Ini fungsi objektif itu untuk mengoptimasi ya. Mengoptimasi pilihannya itu benar atau tidak. Di kasus sebelumnya, di penukaran mata uang, himpunan kandidatnya berarti adalah 1, 5, 10, 25. Paling sedikit mengandung satu koin untuk setiap nilai. Untuk kasus yang $32 tadi ya. Paling sedikit mengandung satu koin untuk setiap nilai, tapi nilai 10-nya nggak ada. Untuk kasus yang $32 tadi. Kemudian himpunan solusi, solusi adalah total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Solusi kalau yang $32 tadi berarti dia ada 25 dolarnya satu, $5 satu, $1 $1 dua. Fungsi seleksi berarti koin yang bernilai tertinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Ini diseleksi semua. Fungsi layak memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Kemudian fungsi objektif ini jumlah koin yang digunakan adalah minimum. Kalau pakai brute force kan dicoba semua, terus mana yang minimum kita milih sendiri gitu ya. Kalau yang di greedy ini nanti mentok biasanya ya sampai jumlahnya saja teman-teman. Jumlahnya sampai 32 ya udah langkahnya segini gitu. Tidak harus tidak perlu mencoba berbagai kemungkinan seperti di algoritma brute force. Ini contoh pseudocode algoritma greedy. Jadi inputnya adalah himpunan kandidat ya. Kemudian nanti mengembalikan solusi yang kalau di kasus koin tadi jumlahnya adalah sebanyak 32 ya. Dari ketika koin-koin kecilnya dijumlahkan itu harus $32. Sini pendeklarasian X kandidatnya, kandidat, kemudian S adalah himpunan kandidat. X itu satuan ya, satuan satu per koin gitu ya. Nanti dimasuk-masukin kalau S adalah solusinya. Nah, misalkan di awal solusinya kan belum ada nih. Ketika solusinya belum ketemu, kemudian
himpunan kandidatnya, si uang koinnya ini ya, 1, 5, 10, 25-nya ini ada, maka lakukan yang pertama adalah menyeleksi salah satu dari himpunan X-nya, ngambil salah satu dari koin yang tersedia. Kemudian si kandidat ini nanti berkurang kan. Kandidat yang awalnya ada 1, 5, 10, 25, oh udah diambil satu gitu. Jadi dia berkurang satu ya udah dipakai satu. Kemudian dicek kelayakannya. Ketika dimasukkan itu melebihi dari 32 tadi atau tidak. Melebihi dari 32 atau tidak. Kalau tidak melebihi berarti itu nanti bisa dimasukkan ke bagian solusi. Terus dilakukan looping terus sampai dia sama dengan 32 tadi ya. Nah, kalau sudah selesai nanti himpunan solusinya diperoleh. Himpunan solusinya ketemu, maka return S. Kalau tidak ada solusi, di S-nya kosongan, jadi dari sini ternyata nggak ada yang layak semua, berarti tidak ada solusi. Pada akhir ini ya, pada akhir percobaan solusi yang terbentuk pada akhir setiap iterasi pertama solusi yang terbentuk adalah optimum lokal dan di akhir perulangan yang diperoleh adalah solusi optimum global. Optimum global dari algoritma greedy ini dia belum tentu merupakan solusi yang terbaik, tetapi suboptimum atau pseudo optimum. Jadi salah satu yang termasuk solusi terbaik gitu teman-teman. Tapi belum tentu itu nanti yang terbaik. Beda dengan brute force. Kalau brute force dia kan udah ngelis semua ya. Ngelis semua jadi kita benar-benar tahu nanti pilih yang terbaik itu mana. Atau misal nyari yang maksimum mana gitu. Kalau greedy tidak karena dari awal dia langsung ngambil. Oh kalau jumlah koinnya terkecil dia langsung ngambilnya yang terbesar-terbesar dulu di tiap langkahnya gitu. Alasan kenapa itu nanti belum tentu dapatnya solusi yang terbaik. Algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi. Beda dengan brute force ya, beda dengan metode exhaustive search di brute force. Kemudian terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi optimal. Nah, jadi nanti ketika kita menyeleksi, tadi misal dari $32, kita nyeleksinya nilai koin yang terbesar-terbesar dulu. Bisa juga teman-teman nyeleksi yang terkecil-terkecil dulu gitu ya. Jadi langkah yang teman-teman tetapkan di awal itu nanti berpengaruh terhadap solusi yang diperoleh. Itulah alasan kenapa pada sebagian masalah algoritma greedy ini tidak selalu memberikan solusi yang terbaik, solusi yang optimal gitu. Tapi masuknya suboptimum, kandidat yang terbaik tapi belum tentu yang terbaik. Contoh, nah ini kita sekarang ada contoh ya, yang ternyata dia tidak selalu optimal. Ini misal ada koinnya $5, $4, $3, dan $1. Uang yang ditukar adalah $7. Kalau kita menggunakan model greedy, ketika menggunakan greedy, kita itu ngambilnya yang terbesar dulu, teman-teman. Solusi greedy ini ada 4 koin. Kita ambilnya 5 dulu. Nah, ketika 5 dimasukkan, maka otomatis kan tinggal kurang 2 ya, 2 koin. Ini padahal kan totalnya 7. 4 tidak mungkin, tidak 3 juga tidak mungkin. Jadi kita nambahkan solusinya adalah pecahan koin satu sebanyak 2. Jadi kalau kita pakai solusi greedy itu nanti kita butuh 3 koin di mana 5 pecahan satu pecahan 5 satu koin pecahan $5, kemudian 2 koin pecahan $1. Kalau solusi optimal, optimalnya kalau teman-teman nyari dengan brute force ya, heuristik
heuristic search ya, itu nanti dapat ini teman-teman, satu koin $4 dan satu koin $3. Jadi hanya butuh dua koin saja gitu. Ini contoh kasus yang ternyata tidak dapat yang paling optimal. Kemudian contoh kasus yang lain. Ini ada koinnya $10, $7, $1 gitu ya. Uang yang ditukar adalah $15. Jadi solusi kalau pakai greedy nanti langsung nembaknya pakai yang 10 ini. $10 kemudian sisanya hanya bisa yang satu satuan gini ya. Satu sebanyak 5 kali. Jadi total butuh 6 koin. Padahal ada solusi yang lebih optimal yaitu pecahan koin $7-nya dua, kemudian pecahan $1 satu. Padahal butuh 3 koin saja udah bisa gitu. Lalu contoh lagi yang di sini ada pecahan koin $15, $10, $1. Uang yang ditukar adalah $20. Kalau menggunakan solusi greedy berarti ya diambil dia yang besar dulu kan, $15. Sisanya $1 ini, $1 ada 5. Jadi kalau menggunakan greedy nanti dapat 6 koin. Sementara kalau kita pakai brute force itu bisa dapat hanya 2 koin saja. Jadi tidak selalu ya menggunakan greedy itu dapat yang optimal, tapi bisa disebutnya suboptimal. Ini untuk kasus penukaran uang. Nanti di kasus yang lain ada greedy itu bisa selalu optimal ya. Kebetulan kalau yang sebelumnya ini tadi, yang di contoh kita nyari $32 ditukar dengan koin yang tersedia ini kebetulan dia langsung dapat optimal sama dengan ketika menggunakan brute force gitu teman-teman. Jadi kadang bisa dapat, kadang tidak. Kalau tidak, sebutannya suboptimum ya, salah satu kandidat yang optimum atau terbaik. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Belum ada, Pak. Baik, bisa dipahami berarti ya. Sekarang kita lanjut lagi. Untuk sistem mata uang dolar, AS, Euro, Eropa, dan Crown Swedia, algoritma greedy selalu memberikan solusi optimum gitu ya. Kalau tadi kan contoh contoh khayalan gitu ya, belum tentu dolar-dolarnya tadi ada wujudnya. Tapi kalau di sini di dolar AS, Euro Eropa atau Crown Swedia, dolarnya dolar AS ya. Nanti kalau dolar negara lain beda. Ini contohnya ketika ada pecahan kita nyari, kita punya uang $6,39 ditukar dengan uang kertas dan koin sen supaya jumlahnya segini. Maka kita dapat memilih satu buah uang kertas senilai $5, kemudian satu buah uang kertas lagi senilai $1, satu koin 25 sen, satu koin 10 sen, dan 4 koin 1 sen. Karena pecahannya bisa mengakomodir di jumlah-jumlah si US dolarnya ini. Kalau nanti kasusnya adalah uang dolar AS atau Eropa atau Crown Swedia, si algoritma greedy selalu bisa memberikan solusi optimum. Kalau yang ini tadi dolar-dolaran dolar-dolaran hayalan gitu ya, hanya untuk memudahkan penyebutan. Yang belum tentu koin-koinnya ini ada gitu nominal seperti ini. Nah, kalau yang di realnya pecahannya 1, 5, 25, 10, 1 ini selalu bisa memberikan solusi optimum ketika kita menggunakan algoritma greedy. Tadi ya contohnya, jadi, oh ini yang $5, $1 berupa uang kertas, lainnya berupa koin. 25 koin, satu, ada 10 koin, satu, dan ada 1 sen sebanyak 4 koin. Totalnya 6,39 US dollar. Jika jawaban terbaik mutlak tidak diperlukan, jadi kalau teman-teman menghadapi kasus kemudian jawaban terbaik mutlaknya itu tidak diperlukan atau kisaran diperbolehkan gitu ya, kita bisa menggunakan algoritma greedy ini karena dia lebih
dari segi kompleksitas tidak setinggi si brute force ya teman-teman, atau heuristik, daripada menggunakan algoritma yang lebih rumit untuk menghasilkan solusi yang eksak. Jadi teman-teman kalau solusinya nggak harus yang terbaik, greedy ini bisa jadi salah satu optimasi. Kalau greedy, di algoritma greedy ini, semisal dia itu optimalnya kok bisa dapat yang terbaik terus gitu. Nah, itu nanti bisa dibuktikan secara matematis, teman-teman. Tapi kalau untung-untungan ya kadang bisa yang terbaik, tapi kadang tidak bisa, itu nanti tidak bisa dibuktikan secara matematis ya untuk mendapatkan nilai optimalnya karena untung-untungan gitu. Tapi kalau bukan untung-untungan nanti bisa dibuktikan secara matematis. Ini loh si greedy bisa selalu dapatnya yang optimal gitu. Contoh-contoh yang lain ya ini. Yang pertama masalah penukaran uang ini masih sama dengan yang tadi, tetapi dibentuk dalam formula matematis ya. Jadi himpunan koin yang tersedia ini dimasukkan dalam himpunan, ada D1, D2, dan seterusnya. Kemudian solusinya X1, X2, dan seterusnya, di mana ini merupakan koinnya dipilih atau tidak ya, seperti yang kita pelajari di algoritma brute force sebelumnya itu ya. Nanti ketika dipilih, dia itu nanti si X-nya dikasih satu, jika tidak dipilih X1-nya, XI-nya, X berapa ini ya, itu nanti diisi dengan kosong. Objektif persoalan minimasi di penukaran uang ini ya. Jadi kita ingin nukar uang dengan jumlah yang ditukar itu minimal gitu ya. Misal kalau di rupiah kita punya uang 50.000 ingin ditukar dengan pecahan yang lebih kecil, bisa kombinasi, kalau kita kombinasi kertas ya, kertas kertas semua ya lebihan ya. Kalau di rupiah itu. Jadi 50.000 ingin ditukar dengan pecahan yang lebih kecil. Misalkan, oh ternyata yang paling kecil itu bisa jumlah pecahannya kecil itu 20 ribuan, 2 10 ribuan, satu gitu. Dibanding nanti ditukar dengan 5 ribuan sebanyak 10 atau kombinasi 10 ribuan dan 5 ribuan itu kan nanti kan pecahannya jadi lebih banyak gitu ya. Ini pengennya uang besar ditukar dengan yang lebih kecil tapi jumlahnya paling minimum. Disimbolkan dengan formulasi matematika F sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. Ini jumlah uang pecahannya ya. Terus XI. XI ini misalnya tadi yang pertama 10.000 atau 20.000. Terus tambah 20.000 lagi, tambah 10.000 lagi. Berarti kan I-nya dari 1 sampai 3. Dengan kendala-kendala itu batasan ya, batasannya koin, ketersediaan koin gitu. Jadi nggak ngasal gitu ya. Jadi koinnya misalnya oh pecahan 20.000-nya dua, berarti dua kali yang X1-nya yang 20.000 gitu ya. Dua kali 20.000 ditambah satu kali 10.000 sama dengan 50.000. Misalkan seperti itu. Penyelesaian dengan exhaustive search atau menggunakan brute force itu mempunyai kompleksitasnya adalah N kali 2 pangkat N, yang dimana N-nya itu mengevaluasi fungsi objektif, mengevaluasi solusi final ya, kemudian 2 pangkat N itu dari memetakan kemungkinan-kemungkinan solusi yang ada. Jadi kan ngecek satu-satu, kemudian nanti dipilih solusi yang terbaik kalau menggunakan exhaustive search atau brute force. Ini kompleksitasnya big O N kali 2 pangkat N. Kalau menggunakan greedy, ini si greedy ya, greedy seperti yang tadi, si pseudocode-nya gitu ya, itu kompleksitasnya berapa? Agar pemilihan koin berikutnya optimal,
dengan syarat ketika koin, misalnya ketersediaan koin yang sebelumnya ini tadi. Nah, misalnya 54312 ini udah urut ya, urut dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi kita urutkan terlebih dahulu dengan syarat si koinnya udah kita urutkan, maka kompleksitas algoritma greedy ini hanyalah big O n, teman-teman. Jadi tidak sampai ke tingkat eksponensial ya, dia hanya polinomial gitu, big O n. Asal koinnya udah kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, ketersediaan koinnya, atau pecahan uang yang terbesar dulu, baru sampai yang terkecil. Jadi dia nanti ketika ngambil ya langsung dapat gitu, teman-teman. Makanya hanya sampai big O n saja. Cuman yang jadi problem seperti yang dilihat sebelumnya, di kasus tertentu, misal kalau yang US dollar tadi bisa selalu optimum ya, tapi nanti di mata uang yang lain belum tentu itu bisa optimum. Karena kita milihnya yang besar-besar terus, ternyata tadi ada yang kalau kita ngambil yang sedikit lebih kecil nominalnya, nominal pecahannya gitu ya, ternyata bisa loh dapat solusi yang lebih baik. Jumlah uang pecahannya itu, jumlah uang koinnya itu yang diperlukan untuk penukaran lebih sedikit, lebih minimum. Jadi tidak selalu ya si greedy ini memberikan solusi optimal untuk kasus penukaran uang. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Kalau tadi adalah di kasus penukaran uang dari pecahan yang besar menjadi pecahan yang lebih kecil. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang lain yaitu minimasi waktu di dalam sistem. Ini kasus penjadwalan ya. Misal teman-teman ada sebuah server ini dapat berupa prosesor, pompa, kasir di bank maupun lain-lain ya yang servernya gitu ya. Kalau di kasus komputer ya pemrosesan pemrosesan prosesornya. Kalau di kasus real bukan IT gitu ya, bisa pompa, bisa kasir di bank dan lain sebagainya. Ini mempunyai sejumlah pelanggan atau mempunyai N pelanggan. Pelanggan bisa customer, klien yang harus dilayani. Waktu pelayanan untuk setiap pelanggan ini disimbol setiap pelanggan, masing-masing pelanggan itu bisa pelanggan satu, pelanggan dua, pelanggan tiga. Setiap pelanggan itu membutuhkan sekian detik atau sekian menit gitu ya, yang disimbolkan di sini dengan T. Maka minimum waktu yang digunakan untuk melayani pelanggan itu bisa diformulasikan dengan T sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. Ini total waktu yang dibutuhkan ya. Kalau pelanggannya hanya satu ya berarti hanya satu waktu. Misal melayani satu pelanggan butuh waktu 5 menit berarti kan hanya sekali saja. Kalau ada dua pelanggan masing-masing 5 menit berarti dia ada 10 ya, 10 menit gitu. Nah, ini ekuivalen dengan meminimumkan waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem. Ini contoh, ada 3 pelanggan, 6 urutan pelayanan yang mungkin. 6 urutan pelayanan yang mungkin. Jadi ini pelanggan tapi mengantri gitu ya teman-teman. Ada antriannya. Mengantri. Misal ada 3 pelanggan. Si pelanggan yang satu itu butuh waktu pelayanan 5 menit gitu ya. Kemudian pelanggan 2 10 menit. Pelanggan 3 3 menit. Untuk melayani, kira-kira mana yang sebaiknya didahulukan terlebih dahulu. Nah, estimasi waktu ini kan beda-beda berdasarkan dengan jenis layanan dari masing-masing pelanggan. Ini kalau estimasi waktunya beda, tentu problem yang diselesaikan juga beda dong. Makanya kalau teman-teman misal antrian ya, antri misalkan ke
provider telepon ya ada permasalahan di kartu. Misalkan si A dia kasusnya hanya beli perdana, terus si B misalkan mengurus kartunya terblokir. Nah, masing-masing problem ini dia punya estimasi waktu pengerjaan teman-teman. Jadi si provider ini ya, provider teleponnya ini dia sudah, oh kalau menangani pelanggan dengan kasus seperti ini biasanya butuh waktu sekian berdasarkan data ya. Kalau pertama kali ya belum ada datanya, tapi setelah sekian kali ada problem yang sama, ada estimasi waktu. Kalau pelangganan kasus pelanggan A misal butuh waktu 5 menit, pelanggan B misal butuh waktu 10 menit. Makanya kan di tiketing teman-teman ketika antri itu kan beda, ada hurufnya beda-beda gitu ya. Oh nanti ke loket A misalkan, yang ini ke loket B. Nah, ini misal ada kasus, ada 3 pelanggan, kira-kira supaya nanti si pelanggan ini puas, ngantrinya tidak terlalu lama itu urutannya mana dulu yang dilayani gitu. Apakah yang butuh estimasi waktunya paling tinggi dulu atau yang paling sedikit dulu? Nah, ini kalau kita menggunakan brute force, teman-teman, brute force kan dipetakan satu-satu nih. Ketika ada 3 pelanggan gini dipetakan satu-satu ya. Nah, dipetakan satu-satu misalkan, oh yang pertama ini, misal nyoba urutannya pelanggan 1, 2, 3. Berarti pelanggan 1 dia nggak harus nunggu langsung ini. Oh, dia butuh waktu 5 menit. Kemudian pelanggan dua ini ketika mau dipanggil kan harus nunggu 5 menit dulu. Semisal hanya ada satu satu yang melayani gitu ya, satu petugas yang melayani kan harus nunggu dulu nih. Pelanggan kedua harus nunggu 5 menit dulu nih sampai selesai. Kemudian kalau yang pelanggan ketiga dia harus nunggu 15 menit dulu, baru kemudian nanti dilayani. Nah, si ini untuk membedakan total estimasi waktunya ya. Estimasi waktu termasuk waktu tunggunya si pelanggan itu nanti dipetakan. Mana sih yang memberikan waktu tunggu, total waktu semua ya. Waktu pelayanan plus waktu tunggu yang paling minimal gitu. Dipetakan satu-satu nih. Oh ternyata kalau pakai yang brute force itu ketemunya urutannya kita ngelayanin yang minimum dulu teman-teman. 3. Terus kemudian pelanggan 1 yang 5 baru yang dia paling lama gitu. Jadi nanti waktu tunggu dari masing-masing pelanggan itu lebih singkat. Jadi kepuasan pelanggannya lebih tinggi dong dibanding yang lainnya ini. Kalau lainnya ini sedikit lebih lama waktu tunggunya. Itu kalau pakai brute force ya. Nah, kalau pakai greedy strateginya seperti apa ini nanti? Yang contoh sebelumnya itu tadi adalah kita menggunakan exhaustive search ya. Misal dengan kasus 3 pelanggan. Kalau dengan kasus 3 pelanggan, kompleksitasnya adalah big O n kali n faktorial. Si 3 kali 3 faktorial gitu ya. Kalau menggunakan greedy, nah menggunakan greedy, misal teman-teman kalau belum punya feeling ya, misal belum punya feeling, sementara bisa menggunakan exhaustive search atau brute force terlebih dahulu ya. Dipetakan seperti ini kan terus kelihatan pola nih. Ternyata kalau kita mendahulukan yang terkecil itu nanti dapat solusinya optimal loh. Baru kemudian teman-teman bawa ke greedy. Itu bisa ya. Kalau tidak punya insting gitu. Tapi kalau misalnya sudah punya insting, lihat gini, oh kalau ada tipe seperti ini nanti baiknya diambil yang terkecil dulu, dilayani yang dia butuh waktunya paling minimal terlebih dahulu. Itu nanti bakal ketemu solusi yang optimal. Misalkan kalau udah langsung tahu bisa bisa langsung ke greedy gitu ya. Contohnya ini, jadi kalau pakai greedy ngambil waktu pelayanan yang terkecil di antara pelanggan lain yang belum dilayani. Di kasus tadi sebelumnya ini ada yang butuh waktu 3 menit, 5 menit, 10 menit ya ambil yang 3 menit dulu. Dan kita urutkan ya supaya lebih cepat gitu ya. Kalau diurutkan nanti bisa lebih cepat prosesnya teman-teman. Berarti 3, 5, 10 gitu.
ketika di data kandidatnya belum ada yang diambil dan masih ada isinya gitu ya, maka yang pertama diambil pelanggan dengan waktu yang terkecil, maka kandidatnya kan berkurang satu nih yang terkecil gitu. Terus yang terkecil dimasukkan ke kandidat solusi sampai nanti semua sudah dicek ya, sehingga dapat total waktu yang diperlukan untuk melayani pelanggan plus waktu tunggu masing-masing pelanggan tersebut. Agar proses pemilihan berikutnya optimal, nah seperti tadi ya, pelanggannya diurutkan terlebih dahulu. Jadi diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, sehingga lebih cepat. Kalau di brute force ketika diurutkan nanti prosesnya lebih cepat ya. Kalau tidak diurutkan, kalau si program ya dia jadi pilihannya ngasal gitu ya. Jadi diurutkan terlebih dahulu. Diurutkan apakah dari yang terkecil dulu atau yang terbesar dulu. Di kasus penjadwalan ini teman-teman berbeda dengan penukaran mata uang. Kalau di penjadwalan ketika kita penjadwalan antrian tadi ya, ketika kita di awal milihnya yang minimum terus, itu nanti dapatnya solusi optimum, teman-teman. Jadi kita tidak perlu mencoba brute force ya dengan kompleksitas n kali n faktorial tadi, tapi kita cukup ngambilnya di setiap kali proses itu yang waktu eksekusinya minimum. Nanti bisa diformulasikan seperti ini ya. T sama dengan sigma K sama dengan satu kali N, kemudian sigma dari J sama dengan satu sampai K dikalikan dengan waktu tunggunya. Sebelum dilanjutkan, apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Belum ada ya? Kita lanjutkan lagi. Sekarang contoh activity yang ketiga. Tadi udah kita bahas tentang penukaran mata uang, kemudian ada penjadwalan pelayanan pelanggan ya, termasuk waktu tunggunya. Nah, sekarang yang ketiga ini adalah problem pemilihan aktivitas. Ini misalkan kita memiliki banyak aktivitas ya, satu sampai N aktivitas yang ingin menggunakan sebuah resource. Resource misalkan kita anggap sebagai ruangan ya. Misal ruang pertemuan yang hanya dapat digunakan satu aktivitas di satu waktu. Nah, gimana memaksimalkan penggunaan ruangan tersebut, misal dari pagi dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu ya. Ini untuk memaksimalkan supaya bisa digunakan lebih banyak aktivitas itu caranya gimana? Misal tiap aktivitas memiliki waktu mulai, waktu mulainya SI dan waktu selesainya FJ gitu ya. Di mana waktu mulai itu kurang dari sama dengan waktu selesainya. Ini ya, jadi waktu mulai kurang dari sama dengan waktu selesainya. Dua aktivitas, si I dan J dikatakan kompatibel jika interval antara aktivitas yang pertama dengan interval dengan aktivitas yang kedua itu tidak bentrok. Misalkan teman-teman ya di jam 8 sampai jam 9 itu ada kuliah. Nah, kemudian nanti kalau ruangan itu supaya bisa digunakan lagi, itu berarti kan harusnya di jam 9 ke atas gitu ya. Gitu ya. Jadi jam 9 sampai 10 misalkan digunakan untuk kuliah yang lain, bukan di ruang A itu kuliah kuliah A dilakukan di ruang A dari jam 8 sampai jam 9. Kemudian ada kuliah B dilakukan di ruang A juga di jam setengah 9 sampai setengah 10. Nah, kalau seperti itu kan bentrok ya. Kan tidak mungkin, tidak bisa. Jadi harus
ketika ada aktivitas yang lain, berbeda dengan aktivitas pertama, itu jamnya harus berbeda, melebihi dari batas akhir dari aktivitas sebelumnya. Ini adalah masalah activity selection problem. Nah, di activity selection problem ini nanti kira-kira apakah kalau menggunakan greedy bisa optimum ya, seperti di ini ya, pemilihan pelanggan ini tadi. Kalau di pemilihan pelanggan atau minimasi waktu, ini dia selalu bisa optimum dengan syarat memilih aktivitas yang waktunya paling minimal. Kalau di pemilihan activity ya, problem pemilihan aktivitas ini nanti mekanismenya seperti apa bisa kita lihat bersama ya. Ini ada contoh problem. Ada contoh problem yang pertama nih, misal aktivitas pertama dilakukan dari ini jam-jam ke 1 sampai jam ke 4 gitu ya. Saja seperti itu. Jam ke 1 misalnya kalau kuliah kita ya setengah 8 ya nanti sampai jam ke 4 gitu ya. Jam ke 4 hampir jam 11 ya. Nah, ini misalkan ada aktivitas satu dia butuh spare waktu dari jam ke 1 sampai jam ke 4. Kemudian ada aktivitas berikutnya. Aktivitas kedua dari jam ke 3 sampai jam ke 5. Antara aktivitas 1 dan 2 ini tidak mungkin bisa pakai di ruangan yang sama karena bertabrakan. Nah, jadi nanti kalau kita ada satu ruangan, kemudian ada banyak aktivitas ini, berapa maksimum aktivitas yang bisa kita masukkan ke dalam ruangan tersebut. Nah, misalkan ini ya aktivitas pertama bisa masuk, aktivitas kedua nggak bisa masuk karena dia tabrakan gitu ya. Aktivitas ketiga dia bisa masuk karena ini jam ke 4 selesai, ini jam ke 4 mulai jam 4 sampai ke jam ke 4 sampai jam ke 6. Kemudian kita lihat lagi yang lainnya ini ya. Activity keempat ini nggak bisa ya tabrakan. Activity kelima nggak bisa juga tabrakan. Activity ke 6 ini udah mulai bisa. Nah, seperti itu seterusnya dilanjutkan terus nanti sampai dapat total activity yang bisa dilakukan di satu ruangan tersebut dalam 1 hari. Misalkan seperti itu ya. Kalau penyelesaian dengan exhaustive search, ya dicoba satu-satu gitu. Himpunan pertama misalnya kombinasinya 1, 3, terus 6, dan seterusnya gitu ya. Kemudian nanti kombinasi kedua berapa, berapa dia di list semua. Kalau menggunakan cara exhaustive search atau brute force, itu nanti kompleksitas waktu algoritmanya dia adalah eksponensial ya, big O 2 pangkat N. Kalau pakai yang greedy, caranya dia gimana ya greedy? Kita cek ya. Kalau greedy, dari semua aktivitas ini, kita urutkan terlebih dahulu, teman-teman. Diurutkan dulu kalau greedy. Urutkan semua aktivitas berdasarkan waktu selesai dari kecil ke besar. Jadi diurutkan semua dulu dari kecil ke besar. Nah, kebetulan ini udah diurutkan ya. Kemudian pada setiap step, pada setiap langkah, pilih aktivitas yang waktu mulainya lebih besar atau sama dengan waktu selesai aktivitas yang dipilih sebelumnya. Ini kita simak ya. Misalkan ini tadi udah di list lagi. Jadi yang pertama ini tadi di list lagi, tapi sekarang menggunakan model greedy. Ini dia waktu selesainya juga sudah diurutkan ya. Waktu selesai sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus kemudian dengan menggunakan greedy nanti milih aktivitas kedua itu yang dia waktu mulainya sama dengan waktu terakhir sebelumnya atau lebih besar dari waktu waktu terakhir aktivitas sebelumnya. Jadi di sini A sama dengan 1, nanti selesainya di jam ke 4. Kemudian, oh bisa kita tambahkan lagi sekarang. Untuk A sama dengan 3, kita bisa tambahkan lagi ya, karena ini mulainya
jam keempat sampai jam keenam. Ini FG. FG itu waktu waktu selesai jam keenam. Dilanjutkan lagi. Oh, masuk yang keenam nih. Activity keenam bisa masuk. Nah, ini dia selesai di jam ke-9. Nanti lanjut lagi di activity ke-7 ini ya. Selesai di jam ke-11. Kemudian activity terakhir yang activity 11 ya. Dari jam 13 sampai 15. Jadi kalau menggunakan greedy, satu ruangan tersebut bisa untuk melakukan 5 aktivitas. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tidak saling tumbukan ya yang ini ya. Activity pertama selesai dilanjut activity kedua. Kemudian dan seterusnya ya. Ini activity pertama, activity ketiga maksudnya. Ketiga, activity keenam, tujuh, lima. Ada 5 activity di satu ruang tersebut. Ini kalau pakai greedy. Usulan strategi greedy. Nah, ini tadi kan kita ngambilnya adalah activity berikutnya itu harus sama dengan atau lebih besar dari jam selesai ya. Jam selesai activity yang pertama. Bisa juga menggunakan strategi yang lain ya. Usulan strategi greedy. Jadi ini antara satu orang dengan yang lain itu bisa beda sudut pandang gitu ya. Tapi itu masuk ke greedy juga gitu. Jadi pilihan optimalnya itu seperti apa? Ini tadi contoh yang sederhana adalah activity berikutnya itu adalah lebih besar atau sama dengan waktu selesai activity sebelumnya. Usulan yang lain, ini bisa milih aktivitas yang durasinya paling kecil terlebih dahulu dan waktu mulainya tidak lebih besar dari waktu selesai aktivitas lain. Ini jadi ada tambahan ya. Kalau yang sebelumnya tadi, aktivitas berikutnya itu waktu mulai tidak lebih besar dari waktu selesai. Ini ditambah, diprioritaskan durasi activity yang paling kecil itu didahulukan. Jadi ada tambahan ya, ada tambahan rule. Kalau begitu berarti kita urutkan dulu durasinya itu. Misal yang pertama ini, oh ini durasinya adalah tiga, tiga jam, misal 3 jam pelajaran gitu ya. Kalau activity yang kedua, dia durasinya hanya 2 jam pelajaran. Nah, ini ditambah ya, jadi ada tambah durasi gitu. Kem- Kemudian nanti kita urutkan. Kemudian kita urutkan. Oh, berarti nanti durasi waktu aktivitas yang terkecil dulu dong. Kalau dari banyak activity ini, durasi yang terkecil adalah mana? Berarti activity yang ke-7. Activity yang ke-7 dia sudah dipilih gitu ya, dapat satu. Kemudian setelah itu activity yang lainnya kan dua-dua semua ini. Nah, kalau dua-dua kita urutkan dari yang awal terlebih dahulu teman-teman. Dari yang jam mulainya paling awal ya. Oh, kita bisa ambil yang ini nih, activity kedua. Kemudian activity keempat yang tidak tumbukan jamnya ya. Lalu sini activity 6 yang 7 ini tadi kan udah masuk ya. Terakhir ini activity yang ke-11. Jadi ini nanti juga dapat 5 aktivitas tetapi dengan urutan yang berbeda. Aktivitinya berbeda. Ini tadi kalau kita hanya memprioritaskan berdasarkan activity berikutnya, mulainya harus lebih besar sama dengan activity sebelumnya. Kalau yang ini tadi ditambah dengan durasinya. Kita prioritaskan juga durasinya yang paling kecil. Ini ada lagi contoh lainnya. Contoh lain ada activity, ada 11 activity dengan waktu mulai dan waktu selesai seperti ini gitu. Nah, kalau waktunya seperti ini,
Kita pakai yang cara paling mudah itu ya, paling mudah nanti activity berikutnya dia mulainya harus lebih besar sama dengan activity sebelumnya. Misalkan ini kalau yang terakhir 4 berarti nanti mulainya dia juga harus yang lebih dari 4 gitu ya. Misalkan ini, oh 5 5 udah bisa masuk sampai 7 7 yang mulainya 7 atau 8 oh ini nanti bisa lanjut ke activity 8 8 sampai 11 terus yang ini. Teman-teman bisa juga membuat jadi bagan gini ya, jadi lebih memudahkan. Kalau kalau misalnya untuk mengimajinasikan susah bisa digambar gitu ya. Habis ini nanti lanjut ke sini dan seterusnya gitu ya. Ini panjang itu adalah durasi waktunya, kemudian nanti tinggal dikaitkan ke yang lain yang tidak bertumbukan ya, tidak bertabrakan dengan pilihan awal gitu. Misalnya teman-teman udah bikin garis-garisnya ini, ketika milih awal ini mana lagi yang tidak bertubrukan gitu ya. Oh ternyata A2 ini bertubrukan, A3 bertubrukan, yang A4 ini yang tidak bertabrakan ya. Oh, habis itu nanti nyari lagi yang tidak tabrakan lagi yang mana. Ini sampai A7 itu tabrakan, A8 tidak tabrakan. Lanjut lagi yang tidak tabrakan dengan A8 yang mana? Oh, ternyata A11. Jadi bisa 4 aktivitas gitu. Bisa digambarkan, bisa juga dari sini gitu ya. Tergantung teman-teman lebih mudahnya yang mana. Kalau dari program ya yang bisa divisualisasi gini gitu. Dari di cara-cara di kertas ini, cara-cara di kertas terus nanti diimplementasikan ke kode. Ini contoh pseudocode activity, jadi activity selector. Asumsinya aktivitasnya juga sudah diurutkan terlebih dahulu ya. Jadi greedy ini supaya dia big O-nya tidak sampai eksponensial tapi masih di polinomial atau big O(n) itu syaratnya ya diurutkan dulu gitu ya. Dan memang bisanya diurutkan terlebih dahulu. Kemudian waktu pengurutan tidak diperhitungkan, itu nanti kompleksitasnya adalah big O(n). Jadi diurutkan dulu semuanya gitu activity-nya ya. Seperti ini kan finish time-nya udah diurutkan semua. Jadi diurutkan dulu. N ini adalah totalnya ya, total aktivitasnya gitu. Kemudian A, A ini activity-nya, kemudian J itu nanti di waktu selesainya. Jadi core dari waktu mulai jam keberapa sampai jam keberapa, kemudian S solusinya ini, solusi untuk activity berikutnya kan dia harus lebih besar dari atau sama dengan waktu selesai activity sebelumnya. Nah, nanti kalau memenuhi syarat itu, berarti di himpunan penyelesaiannya ditambahkan pilihan activity-nya gitu. Kalau tidak memenuhi ini ya tidak bisa ditambahkan. Kemudian jam selesainya bergeser ya, jam selesainya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dari teman-teman terkait penggunaan ruangan ya atau penggunaan resource. Itu bisa diselesaikan juga dengan algoritma greedy ini. Jadi, algoritma greedy, kalau tadi di penukaran uang, dia tidak selalu bisa optimal, tergantung mata uangnya. Kemudian di manajemen antrian pelanggan ya, antrian pelanggan itu dia bisa optimal. Terus di sini pemilihan activity dalam penggunaan resource itu dia bisa optimal juga ketika kita menggunakan algoritma greedy. Nah, di sini ya. Jadi greedy itu selalu bisa optimal. Misalkan yang pertama udah optimal berarti ketika pilihan pertama itu optimal untuk kasus di penggunaan resource ya atau penggunaan ruangan, ketika pilihan yang pertama itu udah optimal, maka yang lainnya itu juga nanti udah optimal gitu.
Tapi kalau pilihan pertama belum optimal, teman-teman perlu nyari yang optimal, yang optimal terlebih dahulu. Jadi, oh ternyata pertama ini bukan optimal ya, alias kita urutkan dulu gitu ya. Kemudian kalau sudah urut, nanti pilihan berikutnya, ketika milih yang berikutnya, oh ternyata belum optimal. Nah, itu nanti kan kita ngecek lagi di pilihan berikutnya gitu. Seperti di sini tadi, ini pilihan pertama udah optimal ya, jelas optimal karena udah diurutkan gitu ya teman-teman. Udah diurutkan dan dimulai dari yang mulainya lebih awal terlebih dahulu gitu ya sini. Nanti kemudian kedua dia tabrakan nggak, dicek tabrakan atau enggak. Oh kalau tabrakan dengan activity yang lain berarti tidak perlu dipilih, bisa dilanjut ke activity lain yang alokasi waktunya tidak tabrakan dengan activity sebelumnya gitu ya. Jadi bisa dibuktikan gitu. Itu untuk kasus penggunaan resource maksimum activity yang bisa dilaksanakan di suatu ruangan. Kemudian problem keempat, sekarang kita masuk ke empat teman-teman. Integer knapsack atau yang sebelumnya itu ya 01, 10 knapsack sama ya. Itu kasusnya barang-barang yang dimasukkan ke knapsack itu kita anggap tidak bisa dipecah gitu ya. Jadi satu satuan. Bisa disebut integer knapsack juga ya. Jadi ada tambahan gitu. Nah, ternyata problem knapsack itu teman-teman bisa dicari dengan menggunakan brute force, bisa juga dilakukan dengan pendekatan greedy. Ini misalkan di sini ya, jadi ini adalah problem maksimasi. Kalau di yang sebelumnya itu adalah problem minimasi ya. Di uang itu minimasi, kemudian di antrian pelanggan itu kan dia nyari yang minimum juga. Kalau yang di sini udah masuk maksimasi sih ini. Ini kan cari yang activity sebanyak apa ya, paling banyak gitu ya. Activity yang paling banyak dilakukan dalam sehari di suatu ruangan. Kalau knapsack ini juga maksimasi ya, maksimasi apakah keuntungan atau jumlah barangnya. Ini adalah problem maksimasi. Misal ada tas 15 kilo, ini maksimum, kalau kita maksimum melihat dari sisi profit, maksimum profit berapa yang bisa ditambahkan ke dalam knapsack atau ke tasnya. Penyelesaian dengan exhaustive search, kalau kita menggunakan exhaustive search untuk knapsack problem ya, itu kita butuh kompleksitas big O n kali 2 pangkat n. Sedangkan kalau menggunakan greedy, kita memasukkan objek satu persatu ke dalam knapsack. Sekali objek dimasukkan ke dalam knapsack, objek tersebut tidak bisa lagi dikeluarkan ya. Terdapat beberapa strategi greedy yang dapat digunakan untuk memilih objek objek mana saja yang dimasukkan ke knapsack ini. Nah, ini jadi ada beberapa pendekatan, teman-teman. Kalau kita menggunakannya greedy ya, kalau exhaustive search itu kita akan ngelis semua kemungkinan, jadi tidak perlu memperdulikan ini gitu ya. Tapi kalau yang si greedy ini dia yang dimasukkan itu by apa dulu? Kita ngelihat dari by profitnya atau by beratnya atau by densitasnya. Densitas itu si profit dibagi dengan berat barangnya. Kalau by profit, setiap langkah, kalau menggunakan greedy ya, itu pilih objek yang punya keuntungan terbesar terlebih dahulu. Jadi nanti dari beberapa barang ini profit yang terbesar mana? Profit yang terbesar, oh $10 ya, berarti nanti dia ngambilnya yang ini, profit terbesar dulu gitu. Kalau nanti by berat, ya dia nanti ambil berat yang terbesar dulu, yang dicek 12 kilo gitu, tanpa mempedulikan
profitnya berapa gitu ya. Kalau by density itu profit dibagi dengan si beratnya. Nanti dapat satuannya berapa gitu. Kemudian diambil yang terbesar. Oh, maaf untuk greedy by weight-nya ambil yang teringan ya. Jadi ngambil beratnya teringan supaya jumlah yang dimasukkan ke tas ini bisa paling banyak. Kalau profit ambil profit yang terbesar, kalau berat ambil berat yang paling ringan sehingga banyak barang yang bisa dimasukkan. Kalau density, density dari profit dibagi dengan rasio profit dibagi dengan beratnya. Itu kemudian diambil yang terbesar. By density mencoba memaksimalkan keuntungan dengan memilih objek yang punya keuntungan per unit berat terbesar. Pemilihan objek dengan tiga strategi ini ya, apakah greedy by profit, greedy by weight atau berat, dan greedy by density itu tidak menjamin akan memberikan solusi yang optimal. Tidak menjamin solusi optimal, tapi kompleksitasnya tidak setinggi si brute force ya teman-teman yang mencoba semua kemungkinan. Ini contoh. Contoh ada kapasitas knapsacknya adalah 16 kilo. Kemudian ada 4 barang yang akan dimasukkan ke knapsack tersebut. Yang pertama dia beratnya 6 kilo, profitnya $12. Barang kedua beratnya 5 kilo, profitnya $15. Barang ketiga 10 kilo, profitnya $50. Barang keempat profit beratnya 5 kilo, profitnya $10. Tadi ketika kita menggunakan greedy ya, greedy kan bisa strategi by profit, by weight, by density. Kalau menggunakan profit, barang yang diambil adalah berarti kan melihat profitnya yang terbesar ya. Oh, yang terbesar kan 50. Kalau by greedy kan dia ngambil yang ini ya. Terbesar dulu ya profitnya. Profit terbesar diambil, profit terbesar dua diambil, terus kemudian ngambil yang lain lagi udah nggak bisa karena dia sudah 15 kilo ya. Maksimalnya 16 kilo. Berarti kan ini kalau by profit. Kalau sekarang by berat, kalau by berat ngambilnya yang beratnya paling ringan dulu. Berat yang paling ringan dulu berarti ngambilnya ini 5 sama 5 ini diambil semua ya. Jadi si barang yang keempat, si barang yang kedua keambil. Itu sudah 10 ya. Kemudian ngambil lagi yang teringan berikutnya 6. Nah, ini kebetulan kebetulan pas dapat 16 kilo. Kalau by density, profit dibagi weight, dicari yang terbesar. Nah, ini kan profit dibagi weight-nya. Kalau yang pertama dapatnya 2, yang kedua dapatnya 3, dan seterusnya. Ambil yang terbesar berarti ini. Ini kan si 5. Ini adalah barang ketiga. Barang ketiga masuk. Terus yang kedua berarti yang ini ya. Yang sini. Barang kedua masuk. Yang lainnya udah nggak bisa masuk karena dia sudah 15 kilo. Ketika menggunakan greedy ini ya, by profit dia total bobot 15, keuntungan 65. By density keuntungan 65, bobotnya 15. By weight jadi ngambil yang beratnya paling ringan, ternyata total keuntungan hanya 37. Sedangkan solusi optimal jika teman-teman melakukan pencarian dengan brute force itu dapatnya 65. Nah, di sisi ini ya, di sisi ini untuk kita menggunakan strategi greedy by profit dan greedy by density, dia bisa mendapatkan solusi optimal yang sama ketika teman-teman menggunakan strategi exhaustive search atau brute force ya. Solusi optimalnya jadi ditulis seperti ini di himpunan gitu. Benda pertama nggak diambil, benda kedua ketiga diambil, benda keempat tidak diambil. Greedy by profit dan greedy by density memberikan solusi optimal. Contoh yang lain. Nah, kalau kasus ini teman-teman, ini contoh lain. Di contoh lain ini ternyata ya, jadi ada 6 benda.
kapasitas knapsacknya 100, ternyata dari semua ini kita menggunakan pendekatan by profit, by weight maupun by density. Total keuntungan yang didapat teman-teman ternyata tidak seoptimal ketika menggunakan exhaustive search atau brute force ya. Yang brute force dia dapat ini barang kedua dan ketiga saja yang dimasukkan, dapat total bobotnya 95, total keuntungan 53. Sementara ketika kita menggunakan strategi greedy, ini yang dia memberikan solusi paling optimum, itu adalah yang menggunakan buy density ya, di mana total bobotnya 85, total keuntungannya 51. Tetapi kalau kita yang dicari adalah total keuntungan terbesar, ini masih belum mendapatkan yang paling besar ya, tetapi ada yang mendekati yaitu ini greedy by density, total keuntungan 51, sedangkan solusi optimal menggunakan greedy atau exhaustive search itu 53. Tapi dalam kasus ini tidak ada yang bisa sama dengan solusi optimal ya. Jadi untuk kasus knapsack itu untung-untungan teman-teman ketika menggunakan greedy. Cuman kalau kita lihat dari polanya ini, secara overall menggunakan density lebih bagus ya daripada by weight sama by profit. By density diikuti by profit, kemudian diikuti dari weight gitu. Weight dari beberapa percobaan dia selalu menghasilkan keuntungan yang terendah ya. Seperti di sini by weight terendah, percobaan di sini by weight terendah juga. Kesimpulannya, algoritma greedy tidak selalu berhasil menemukan solusi optimal untuk masalah zero one knapsack atau one zero knapsack atau integer knapsack. Ada yang ditanyakan dari teman-teman sampai sini? Jika belum ada, kita lanjut lagi ya. Sekarang fraksional knapsack. Kalau fraksional knapsack itu barang yang dimasukkan itu bisa di parsial ya teman-teman. Jadi ketika nanti misalkan ketersediaan barang, kalau tadi ya di sebelum-sebelumnya ketersediaan barang misalkan nah ini 12 kilo, 1 kilo, 2 kilo, 1 kilo, 4 kilo ini dia tidak bisa dipecah. Kalau kita ambil 4 kilo ya harus 4 kilo gitu. Tapi kalau di fraksional knapsack misalkan kapasitasnya 15 kilo nih. Terus kebetulan kita dapatnya maksimum di sini taruhlah 14 kilo misalkan ya. 14 kilo gimana kita bisa nambahkan supaya bisa total 15 kilo. Oh, 14 kilo misalkan ini nanti ada taruhlah ternyata ada 4 kilo gitu. Setelah yang lain dimasukkan ternyata masih ada sisa 4 kilo. 4 kilonya bisa kita ambil hanya 1 kilo saja gitu. Itu masuknya fraksional knapsack ya. Kalau integer knapsack barangnya 12 kilo ya harus 12 kilo, nggak bisa diambil sebagian. Kalau di fraksional nanti barangnya itu bisa diambil sebagian. Penyelesaian dengan exhaustive search yang bisa diambil sebagian ini 0 XI kurang dari sama dengan 1. Jadi si barang yang dimasukkan itu kalau rentangnya 0 sampai 1 ya ini bisa di rentang koma gitu ya. Persoalan fractional knapsack ini menjadi continuous sehingga tidak mungkin dipecahkan dengan algoritma exhaustive search. Exhaustive search itu bisanya yang untuk integer, kalau pakai greedy, ini nanti kita bisa fraksional, bisa mengambil sebagian saja. Fractional knapsack dari ketiga strategi, strateginya sama ya, bisa 3 by profit, by weight, atau by density. Bisa kita bahas di contoh ini. Misalkan ada ini ya, ada 3 barang. Yang pertama 18 kilo,
profit 25 dolar. Barang kedua 15 kilo, profit 24 dolar. Barang ketiga 10 kilo, profit 15 dolar. Kapasitasnya adalah 20. Kapasitas 20 kilo. Nah, kalau di fraksional, teman-teman, si profitnya, si profitnya itu bisa pecahan gitu ya. Terus kemudian barang yang diambil, barang yang diambil juga tidak harus menyeluruh gitu. Misalkan yang ini, ketika take by profit. Kalau take by profit, dia berarti kan ngambil profitnya yang terbesar. Nah, ketika profit yang terbesar di sini dari semua ini ya, dari tiga barang, itu kan yang 25 dolar dulu masuk satu. Ini kan dia beratnya udah 18. Nah, kalau menggunakan integer knapsack, ya dia hanya bisanya 18 ini saja. Kalau kita menggunakan fractional knapsack, kita bisa masuk ke yang kedua. Profit terbesar yang kedua mana? Barang yang kedua. Tapi sisa sisa knapsack saya, sisa tas saya itu tinggal 2 kilo saja. Nah, jadi ngambilnya 2 dari 15 kilo ini. Bisa 2 per 15 gitu. Jadi nanti total bobotnya kalau fraksional knapsack itu bisa pas teman-teman. Kapasitas 20 ya dapatnya 20 gitu. Tapi total keuntungannya nanti dia ada koma-komanya ya, tidak bulat. Kalau yang integer knapsack, kita bisa melakukan menggunakan exhaustive search atau brute force. Itu dia tidak boleh dipecah kayak gini. Kalau misalkan kapasitas 20, adanya 18, 15, 10, ya kita hanya bisa masukkan yang 18 saja. Kalau yang fraksional ini, kita bisa masukkan sebagian. Jadi sebagian dari benda yang lain ya, yang kalau by profit yang keuntungannya paling besar. Kalau by weight berarti dari berat yang paling ringan. Paling ringan ini diambil yang 15 dulu. Terus kemudian naik ke yang lainnya ya. Naik ke 15, kemudian ini ada 5 per 24 ya. 5 per 24 diambil 2 per 3-nya. 2 per 3-nya masih bisa ya. Kalau by density dari profit dibagi dengan beratnya. Ini diambil yang terbesar, berarti kan barang kedua dulu, kemudian barang yang ketiga. Nah, dari sini total keuntungan, ini terbesar tetap by density ya. Khusus yang di fraksional ini, yang weight ternyata dia lebih bagus dari yang profit ya teman-teman. Ini by profit, by weight, by density. Tapi overall dari berbagai percobaan yang density sering memberikan yang paling optimal ya teman-teman. Dari berbagai solusi yang ada, ini ada separuhnya gini ya. Kalau ada pecahan, ada komanya, itu berarti dia fraksional, fraksional knapsack. Strategi pemilihan objek ke dalam knapsack berdasarkan densitas. Densitas profit dibagi berat terbesar pasti memberikan solusi optimal. Agar proses pemilihan objek berikutnya optimal, maka kita urutkan objeknya berdasarkan densitas dari yang terbesar ya ke yang terkecil. Sehingga objek berikutnya yang dipilih adalah objek sesuai dalam urutan. Jadi di greedy itu supaya kompleksitasnya tidak tinggi ya kita urutkan ya. Kalau ingin by density ya density dari terbesar ke terkecil. Kalau yang by weight dari yang teringan ke yang terbesar. Kalau profit dari profit terbesar ke terkecil. Algoritma persoalan fractional knapsack dia bisa rentangnya di 0 sampai 1. Maksudnya bisa pecahan kayak gini ya. Tidak 0,1 tapi bisa 0, sekian. Algoritmanya hitung harga, jadi menghitung densitas, profit dibagi weight-nya dari masing-masing barang yang dimasukkan, lalu urutkan seluruh objek berdasarkan nilai densitas atau profit dibagi weight dari besar ke kecil, lalu memanggil fraksional knapsack ya.
Ini kalau kita masukkan ke pseudocode gitu ya. Pseudocode dari yang sebelumnya ini tadi. Dari langkah-langkah kita terjemahkan ke pseudocode. Itu seperti ini ya. Ininya inisialisasi awalnya kosong, inisialisasi awal setiap fraksi ya, fraksi objek, kemudian total bobotnya awal kosong, masih muat utuh, jadi knapsacknya masih muat gitu ya. Nanti kalau false dia sudah tidak bisa dimasukkan. Ketika belum ada objek yang dimasukkan atau objek-objeknya masih ya, masih ada yang bisa dimasukkan ke tas ini dan masih muat utuh ya. Jadi objeknya ada berapa? Objek satu, misalnya 4 objek ya 1 sampai 4 gitu. Objeknya masih ada dan tasnya masih muat, kita lakukan proses berikutnya. Ini adalah inisialisasi, berarti nanti kalau selesai iterasi yang pertama ini lanjut ke objek kedua, kemudian mencari total bobot ditambah dengan beratnya. Ini berat dari si himpunan bagian ini ya maksudnya. C titik itu bukan dikali tapi bagian dari barang yang ada gitu. C itu bagian, bukan perkalian ya ini. Jadi berat barang pertama. Ini berat barang pertama ditambahkan ke total bobot yang awalnya kosong gitu ya. Ini kurang dari sama dengan K itu total si knapsacknya. Nah, itu ini adalah indeks yang pertama, total bobotnya nambah nih. Kan udah dimasukin 1 gitu ya. Kalau masih, kalau si kapasitas tasnya itu udah penuh ya berarti nanti masuknya ke sini false. Ketika masuk false sudah nggak melakukan perulangan ini lagi dan nanti dapat solusi apa ini kombinasi ya kombinasi barang-barang yang bisa dimasukkan ke tas dengan memberikan keuntungan terbesar. Sebelum kita lanjut ada yang ditanyakan. Jadi udah penukaran mata uang, kemudian manajemen pelayanan ya, pelayanan ke pelanggan termasuk waktu tunggunya. Lalu tadi ada activity selection dalam penggunaan suatu ruangan. Kemudian ada knapsack ya. Kalau integer knapsack itu masih bagus yang heuristic search atau brute force. Kalau menggunakan kasus di fractional knapsack itu berarti si greedy bagus ya karena memang bisanya greedy ketika di fractional. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke contoh kasus yang kelima, yaitu penjadwalan job atau task dengan tenggat waktu tertentu. Misal, atau job scheduling ya. Misal ada N buah job, ada 4 atau 5 pekerjaan yang akan dikerjakan oleh sebuah mesin. Atau dari teman-teman misalnya sebuah PC atau laptop atau server gitu ya. Tiap job diproses oleh mesin selama 1 satuan waktu dan tenggat waktu. Jadi tiap job itu ada waktu proses dan ada deadline-nya. Job I akan memberikan keuntungan sebesar PI. Job I ini tinggal job keberapa gitu ya. Jika dan hanya jika job tersebut diselesaikan tidak melebihi tenggat waktu. Ada banyak job, misalkan dimisalkan per job itu waktu eksekusinya sama ya di sini ya. Untuk kasus ini waktu eksekusinya sama tetapi deadline-nya beda-beda. Nah, nanti kalau job itu berhasil kita selesaikan, tidak melebihi deadline, maka akan dapat untung sebesar sekian. Tapi kalau melebihi deadline ya tidak dapat untung atau dianggap hangus. Problemnya adalah bagaimana memilih job-job yang dikerjakan oleh mesin sehingga keuntungan yang diperoleh dari pengerjaan job itu adalah maksimum. Ini berarti kasus maksimasi ya teman-teman. Solusinya adalah
himpunan J yang berisi urutan job sedemikian sehingga setiap job di dalam J ini, jadi J ini memuat beberapa job gitu ya. Kemudian udah diurutkan sehingga setiap job itu ketika dieksekusi selesai sebelum tenggat waktunya itu nanti bisa memberikan kita profit yang terbesar. Solusi optimumnya disimbolkan dengan F. Contoh, misalkan ada 4 job. Ada 4 job. Job pertama keuntungannya $50, deadline-nya 2 jam. Terus di job yang kedua profitnya $1, job ketiga $15, job keempat $30. Ini deadline-nya 1 jam gitu ya. Itu deadline-nya. Nah, gimana teman-teman menyelesaikan ini semua sebelum deadline berakhir gitu. Diurutkan dan diracik gitu ya supaya kombinasinya mana nih dari 4 job ini yang kita prioritaskan dikerjakan sehingga nanti keuntungannya maksimal. Misal mesin mulai bekerja dari jam 6 pagi. Kemudian masing-masing job misalkan dia hanya perlu dikerjakan selama 1 jam. Jadi anggap masing-masing dari 4 job ini bisa selesai dalam waktu 1 jam. Nah, gimana kita milih urutan jobnya supaya bisa diselesaikan dan mendapat keuntungan yang maksimal. Jadi ada kemungkinan dari job ini yang tidak kita kerjakan gitu. Tapi kalau memungkinkan dikerjakan semua, keuntungannya maksimal, tidak masalah. Misal job pertama ini ya. Tenggat waktunya job pertama 2 jam, job kedua 1 jam, job ketiga 2 jam, job keempat 1 jam. Berarti harus selesainya sebelum pukul atau maksimal pukul job pertama di jam 8, job kedua jam 7, job ketiga jam 8, job keempat jam 7. Prioritasnya mana nih? Pemecahan masalah dengan exhaustive search. Kalau exhaustive search, dia mendata semua kemungkinan dari ini ya, dari tenggat waktu yang ada dan memberikan total keuntungan terbesar itu dicari satu-satu. Jadi seperti ini ya. Misal ngerjain yang pertama saja, total keuntungannya 50. Kedua saja, ketiga saja, keempat saja, dan seterusnya ya. Kalau tidak layak itu berarti tidak bisa karena melebihi batas waktu ya teman-teman. Misalnya ini 1 dan 2, 1 dan 2 tidak mungkin bisa dalam satu waktu 1 dan 2, yaitu mengerjakan yang ke satu dulu kemudian yang kedua dulu. Yang ke satu, yang ke satu dia 2 jam kan mengerjakan yang ke satu kemudian yang kedua berarti yang kedua kan dia tidak bisa dikerjakan jadi tidak mendapat profit ya beda kalau teman-teman ngerjain yang kedua dulu baru yang pertama jadi di sini urutan berpengaruh ya 1 2 nggak bisa tapi kalau 2 1 bisa nah si heuristic search atau exhaustive search atau brute force itu dia data semua dari yang ada tadi ya. Kalau kita menggunakan greedy, caranya seperti ini. Pada setiap langkah, pilih job dengan profit yang terbesar untuk menaikkan nilai fungsi objektif, untuk menaikkan solusi yang dipilih ya. Solusi yang dipilih itu nanti tidak boleh melebihi tenggat waktu yang diberikan. Misal ini job satu selesai 2 jam, sedangkan job 2 selesai 1 jam ya harus di jam 7 pagi gitu ya. Ya kita kalau milihnya yang job pertama langsung, job kedua tidak bisa dikerjakan gitu. Karena kita langsung yang ini ya. Beda kalau urutannya dibalik, di mana karena ini masing-masing task bisa diselesaikan dalam 1 jam. Tapi ada beberapa yang dia di deadline 2 jam. Nah itu bisa dimanfaatkan teman-teman.
Pada setiap langkah, pilih job dengan profit yang terbesar. Contoh seperti ini dipetakan ya. Langkah pertama belum memilih ya. Langkah kosong, kosongnya belum ada pilihan. Lalu ke langkah pertama, pilih yang profitnya terbesar. Dari sini profit yang terbesar mana? Profit terbesarnya adalah yang pertama. Ini berarti dia layak. Terus langkah berikutnya, profit yang terbesar lagi mana? 30 nih. Berarti 4 sama 1. 4 sama 1 ya. Dibalik karena apa? Karena ini waktunya 1 jam. Berarti deadline-nya kan jam ke-7. Kalau kita ngerjain yang ini, yang waktunya 2 jam, deadline jam 8, si ngerjain yang 50 dulu itu nanti nggak bisa teman-teman. Jadi ini urutannya yang keempat dulu. Yang keempat, si ini nanti jam 7 selesai, baru kemudian dilanjutkan yang ke tas pertama. Tas pertama dikerjain sampai jam 8. Nanti totalnya 80. Ini dibalik ya teman-teman, 30 plus 50 gitu. Terus kalau kita nambah lagi nih ke profit yang terbesar berikutnya, ternyata udah nggak bisa. Karena kalau kita nambah lagi, nggak ada waktu untuk eksekusinya. Waktu eksekusinya udah habis ya. Jadi memang pilihan gitu. Dari 4 kelompok ini, kalau pakai greedy kita tadi by profitnya dulu ya. By profit, ambil yang terbesar, terus dapatnya ya ini ya, 4 sama 1. Yang lainnya udah nggak layak, karena emang nggak bisa dikerjakan. Jadi solusi optimalnya adalah pilih tas yang keempat dulu, baru ke 1, bukan 1 terus keempat gitu ya. Kalau satu, satu kan deadline-nya sampai jam 8, satu dikerjain dulu nanti nggak bisa. Jadi yang keempat dulu. 4 selesai jam 7, terus lanjut ngerjain ngebut yang tas kedua. Nanti profitnya adalah 80, yang tidak bisa dikerjakan ya tinggalin gitu ya. Jadi ini yang tas 2 dan tas 3 tidak dikerjakan. Karena waktunya bareng ya. Ini deadline-nya jam 8, jam 7, jam 8, jam 7. Kalau misalkan ini ya, misalkan pekerjaan tasnya ini ternyata waktu pengerjaannya, misal yang pertama dia juga harus 2 jam, nggak bisa hanya 1 jam. Nah, kalau kayak seperti kasus seperti itu, kita hanya bisa milih satu saja. Tapi kalau ada kasus di mana ini sebenarnya semua 1 jam bisa selesai, tapi deadline-nya beda-beda. Nah, kalau 1 jam bisa selesai, bisa kasus ini tadi ya, yang tas keempat bisa dikerjakan, tas keempat bisa dikerjakan, selesai, lanjut ke tas pertama. Jadi dapat profit $80. Ini contoh pseudocode-nya ya. Jadi milihnya yang profitnya terbesar. C itu himpunan jobnya tadi. Ketika kita udah ambil satu kan dari himpunan udah berkurang satu gitu ya. Dan ketika itu layak, tidak melebihi deadline, bisa ditambahkan ke himpunan solusi. Nanti ketika semua sudah di solusi yang ini, profitnya terbesar udah kita ambil semua, dan dia sudah kurang dari sama dengan batas deadline, itu nanti kita berhenti, kemudian mengembalikan solusinya. Kompleksitas dari algoritma greedy untuk kasus ini ya, untuk kasus ini adalah dia big O n kuadrat, teman-teman. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan.